Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, Bapak Ibu dosen penguji dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, saya Suryatro Osla dengan NIM 250201011584 dari Program Studi Manajemen PJJ S1 Universitas Ibu Asia. Pada kesempatan kali ini saya akan presentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Pengaruh Earning per Share, Price to Book Value, dan Dividend per Share terhadap return saham perusahaan sektor perbankan di BEI atau Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2021 sampai dengan 2025. Nah, untuk outline dari paparan kali ini terbagi menjadi 3 garis besar, yaitu latar belakang, rumusan masalah, dan batasan. Untuk latar belakang masalah, pasar modal memiliki peran penting sebagai sarana mobilisasi dana dari investor kepada perusahaan yang membutuhkan modal. Di antara berbagai sektor yang tercatat di BEI, sektor perbankan memiliki bobot dan pengaruh terbesar terhadap pergerakan IHSG. Di periode tahun 2021 sampai dengan 2025 ini dipilih karena mencakup masa pemulihan ekonomi pasca pandemi serta periode kenaikan suku bunga acuan. Yang keduanya berdampak signifikan terhadap kinerja saham perbankan. Dengan, eee, dengan kenyataannya di lapangan sering terjadi ketidakselarasan antara fundamental perbankan dengan pergerakan return sahamnya. Ditambah lagi juga hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh EPS, PBV, dan DPS terhadap return saham masih memiliki atau menunjukkan hasil yang inkonsisten. Nah, inilah yang menjadi dasar pentingnya penelitian, ini untuk dilakukan. Untuk rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang sudah saya sebutkan tadi, penelitian ini merumuskan 4 pertanyaan. Yang pertama, apakah EPS berpengaruh terhadap return, eee, saham perusahaan sektor perbankan di BEI untuk periode tahun tersebut? Yang kedua, apakah PBV juga berpengaruh terhadap return saham, perusahaan sektor perbankan di BEI untuk jangka waktu tersebut? Dan ketiga, apakah DPS berpengaruh terhadap return saham perusahaan sektor perbankan di BEI untuk 2021 sampai 2024 dan pertanyaan keempat itu apakah EPS, PBV, dan DPS tersebut secara simultan berpengaruh terhadap, return saham perusahaan sektor perbankan di BEI tahun 2021 sampai 2025. Nah, untuk batasan masalah tersendiri agar lebih terfokus, saya membatasi ruang lingkupnya, di mana penelitian ini hanya mencakup perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di BI dengan periode data dibatasi dari tahun 2021 sampai dengan 2025. Variable independen dibatasi pada EPS, PBV, dan DPS dengan variable dependent berupa return saham tahunan. Nah, seluruh data yang digunakan merupakan data sekunder dari BI dan dari sumber terpercaya lainnya. Untuk tujuan dan manfaat penelitian, tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pengaruh EPS, PBV, dan DPS baik secara parsial maupun secara simultan terhadap return saham perusahaan perbankan. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur di bidang manajemen keuangan dan pasar modal. Secara praktikal, hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi dasar pertimbangan bagi investor dalam mengambil keputusan investasi maupun bagi manajemen perusahaan dalam menyusun kebijakan keuangan. Landasan teori, penelitian ini menggunakan signaling teori dari Ross tahun 1977 yang menjelaskan bagaimana asimetri informasi antara manajemen dan investor dapat mempengaruhi keputusan pasar. Return saham sendiri merupakan hasil investasi berupa realized return atau expected return menurut Yogianto, dan EPS merupakan besarnya laba bersih per lembar saham. Untuk PBV membandingkan harga saham dengan nilai bukunya, sementara DPS mencerminkan besarnya dividen tunai per lembar saham berdasarkan dividen relevance teori dari Gordon. Untuk penelitian terdahulu yang menjadi rujukan beberapa di antaranya itu Wahyuningsi dan Susanti menemukan bahwa EPS berpengaruh signifikan terhadap return saham, sementara penelitian Aulia dan kawan-kawan justru menemukan EPS tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham BCA. Nah, Ramadhani dan Alifah menemukan bahwa PBV berpengaruh positif signifikan terhadap harga saham, dan Rifani dan kawan-kawan menemukan EPS serta DPS berpengaruh positif signifikan terhadap harga saham BRI. Nah, adanya perbedaan hasil inilah yang menunjukkan perlunya verifikasi lebih lanjut melalui penelitian ini. Untuk kerangka konseptual dan hipotesis,
Secara konseptual, penelitian ini menduga bahwa 3 variabel independen yaitu EPS, PBV, dan DPS mempengaruhi return saham sebagai variabel dependen dengan H1-nya EPS, H2-nya PBV, H3 DPS, dan H4-nya ketiga variabel tersebut yaitu EPS, PBV, dan DPS yang secara simultan berpengaruh signifikan terhadap return saham. Untuk metode penelitian yang digunakan itu pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian explanatory atau kausalitas untuk menguji hubungan sebab akibat antar variabel. Model yang digunakan adalah regresi linear berganda dan dengan persamaan Y sama dengan alfa ditambah beta X1, beta X2, tambah beta X3 ditambah error dengan objek penelitian adalah return saham perusahaan perbankan beserta faktor EPS, PBV, dan DPS dengan subjek penelitian berupa perusahaan perbankan yang terdaftar di BI selama periode 21 sampai 2025. Untuk sumber data populasi dan sampel, data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari BI, Yahoo Finance, Investing.com, dan Indo Financial, serta Stockbit, serta sumber-sumber lain yang mungkin nanti relevan dibutuhkan. Kemudian untuk populasi penelitian mencakup sekitar 40 hingga 47 perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di BI. Nah, teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan kriteria tertentu. Jadi dapat diperoleh perkiraan sekitar 20 hingga 30 perusahaan. Untuk definisi operasional variabel, jadi setiap variabel didefinisikan secara operasional agar dapat diukur dengan jelas. Return saham dihitung dari selisih harga saham akhir dan awal periode dibagi harga awal periode. EPS dihitung dari laba bersih dibagi jumlah saham beredar dalam satuan rupiah. PBV dihitung dari harga saham dibagi dengan nilai buku per lembar saham. Dan DPS dihitung dari total dividen dibagi dengan jumlah saham beredar dalam satuan rupiah juga. Nah, teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi untuk mengumpulkan data sekunder secara sistematis. Analisis data dilakukan melalui statistik deskriptif dan statistik inferensial. Sebelum uji regresi akan dilakukan uji asumsi klasik. Selanjutnya juga akan dilakukan uji kelayakan model, uji koefisien determinasi, serta uji hipotesis menggunakan uji T dan uji F yang seluruhnya akan dikelola menggunakan SPSS. Untuk lokasi dan jadwal penelitian, jadwal penelitian akan dilakukan secara virtual dengan memanfaatkan data sekunder tersedia secara daring dan objek penelitian yang berlokasi di Bursa Efek Indonesia di Jakarta. Penelitian ini berlangsung selama 4 bulan dari Juli hingga Oktober 2026. Ini kalau sudah dikerjakan dari kemarin, cuma intinya adalah rentang akan dilakukan selama 4 bulan dari dimulainya penelitian. Nantinya akan meliputi tahapan penyusunan proposal, pengumpulan data, pengolahan data, hingga penulisan pelaporan akhir. Oke, sebagai penutup, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh EPS, PBV, dan DPS terhadap return saham perusahaan perbankan di BEI di periode tahun 2021 sampai dengan 2025. Saya berharap hasil penelitian ini nantinya akan dapat bermanfaat bagi akademisi, investor, maupun manajemen perusahaan perbankan dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi return saham. Demikian presentasi proposal penelitian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.